kelas 2024A dengan anggota Saya Muhammad Farhan Putra dengan NIM 019. Saya Revalina Naftali dengan NIM 033. Saya Yulian Devi Rifka Prastiwi dengan NIM 027. Saya Ica Rindi Artika dengan NIM 020. Saya Aulia Marina Destria Putri dengan NIM 005. Kami akan mempresentasikan hasil sistematik literatur review kami dengan tema pengembangan kompetensi ASN di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Artikel yang pertama berjudul Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Era Digital, sebuah kerangka konseptual. Artikel ini mengungkap urgensi kompetensi ASN di era digital yang sangat berpengaruh terhadap reformasi birokrasi administrasi di Indonesia. Artikel juga menyoroti bahwa di Indonesia masih sangat minim dalam pengembangan kompetensi pegawai publik. Terdapat dua pembahasan pokok dalam artikel. Yang pertama yaitu kompetensi pelayanan publik yang terbagi dalam 3 subkomponen, yaitu social maturity, practical skill, dan knowledge ability. Yang kedua yaitu kompetensi digital yang meliputi kompetensi pemanfaatan teknologi digital yang termasuk e-government, digital transformation, cyber security, data analytics, smart city, telekomunikasi, dan public participation yang perlu dimiliki sesuai spesifikasi kerja yang membutuhkan kompetensi digital. Jadi kesimpulannya dalam keseluruhan artikel ini menjelaskan bahwa kompetensi ASN di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 sangat diperlukan seiring perkembangan teknologi dengan membangun kerangka konseptual. Untuk kelebihan, artikel ini menjelaskan kerangka konseptual yang berdampak besar pada pengembangan kompetensi ASN seperti kompetensi pelayanan publik dan juga kompetensi digital yang sesuai dengan perkembangan digital governance, didukung dengan sumber literatur yang relevan sehingga mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya yaitu belum ada penjelasan mendalam mengenai bagaimana implementasi dalam upaya pengembangan kompetensi ASN. Yang kedua, pembahasan kurang spesifik terhadap kondisi negara berkembang seperti Indonesia. Artikel yang kedua yaitu The Public Sector Digital Skill Gap in Indonesia, The Challenge and Opportunities. Penelitian ini mengkaji kesenjangan keterampilan digital ASN akibat percepatan transformasi digital pasca pandemi. Tujuannya menilai peran literasi digital dalam mendukung transformasi digital serta melihat pengaruh kemampuan belajar dan berbagi pengetahuan. Metode yang digunakan adalah Mixed Methods Explanatory Sequential melalui survei 125 ASN di 3 provinsi, dilanjutkan wawancara dan FGD. Hasil menunjukkan bahwa kemauan belajar dan berbagi tidak berpengaruh signifikan terhadap literasi digital. Transformasi digital lebih didorong kebijakan pemerintah, generasi muda lebih adaptif dibandingkan senior, dan digitalisasi belum mengubah budaya organisasi secara menyeluruh. Kelebihannya, metode campuran menghasilkan analisis komprehensif, relevan dengan reformasi birokrasi atau SPBE, dan menyoroti kesenjangan digital antar generasi. Kekurangannya, wilayah studi terbatas, tidak ada perbandingan dengan sektor swasta, dan aspek budaya organisasi serta kepemimpinan belum dikaji mendalam. Yang ketiga, kesiapan dan tantangan aparatur sipil negara dalam menghadapi perkembangan teknologi guna mempercepat pembangunan berkelanjutan di era revolusi digital society 5.0. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan besar akibat revolusi industri 4.0 yang mengarahkan berbagai aspek kehidupan ke arah digital. Untuk menghadapi era society 5.0, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama aparatur sipil negara atau ASN, agar dapat beradaptasi dan menggunakan teknologi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Pembahasan dari jurnal ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghadapi era society 5.0, ASN perlu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan modern. Terdapat 3 langkah utama pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, menyusun rencana pengembangan kompetensi berdasarkan identifikasi kebutuhan serta diskusi antara atasan dan bawahan. Yang kedua, melaksanakan pelatihan teknis berbasis teknologi seperti program Bima Sakti sebagai media pembelajaran berbasis TIK. Yang ketiga, melakukan evaluasi hasil pelatihan untuk menilai peningkatan kemampuan dan kinerja ASN.
Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, topik sangat relevan dengan kebutuhan peningkatan kualitas SDM ASN di era digital dan Society 5.0. Yang kedua, memberikan strategi konkret seperti perencanaan pengembangan kompetensi, pelatihan berbasis teknologi Bima Sakti, dan evaluasi hasil pelatihan. Yang ketiga, pembahasan tersusun sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam merancang kebijakan peningkatan kompetensi aparat. Kemudian ada kekurangannya juga. Yang pertama, metode penelitian hanya menggunakan studi literatur sehingga tidak menggambarkan kondisi nyata ASN di lapangan. Yang kedua, analisis masih bersifat umum dan konseptual. Yang ketiga, belum membahas secara mendalam faktor pendukung lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan kesiapan infrastruktur digital. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antar jurnal dengan tema pengembangan kompetensi ASN di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Ketiga jurnal tersebut sama-sama menegaskan bahwa ASN harus meningkatkan kompetensi digital, kemampuan belajar berkelanjutan, serta kebutuhan reskilling dan upskilling untuk menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Pada jurnal pertama, menunjukkan bahwa kompetensi ASN kini mencakup dua aspek utama, diantaranya pelayanan publik dan kompetensi digital. Literasi digital menjadi fondasi penting untuk mewujudkan birokrasi yang modern dan responsif. Di jurnal kedua, memperlihatkan kesenjangan literasi digital antar generasi ASN. Transformasi digital lebih banyak dipicu kebijakan, bukan semangat belajar mandiri, sehingga budaya lifelong learning masih lemah dan perlu diperkuat. Pada jurnal ketiga, menawarkan strategi konkret seperti perencanaan pengembangan kompetensi, pelatihan berbasis teknologi, dan evaluasi berkelanjutan. Upaya reskilling upskilling harus dilakukan secara sistematis agar ASN siap menghadapi Society 5.0. Jadi kesimpulannya, di era digital saat ini, pengembangan kompetensi ASN sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung transformasi birokrasi yang adaptif terhadap teknologi. Kompetensi ASN terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu kompetensi pelayanan publik, yang terbagi menjadi 3 subkomponen, yaitu social maturity, practical skill, dan knowledge ability. Yang kedua yaitu kompetensi digital, yang meliputi kompetensi pemanfaatan teknologi digital seperti e-government, digital transformation, cyber security, data analytics, smart city, telekomunikasi, dan public participation. Menurut penelitian dan kebijakan yang ada, undang-undang dan peraturan pemerintah mempengaruhi pengembangan kompetensi ASN lebih dari keinginan internal ASN. Selain itu, generasi muda ASN lebih mampu menyesuaikan diri dengan teknologi dan membantu generasi senior dalam teknologi digital. Untuk mendukung hal ini, pelatihan berbasis teknologi seperti program Bima Sakti dan pelatihan keamanan digital SPBE menjadi strategi penting dalam pengembangan kapasitas ASN untuk terus meningkatkan kemampuan digital mereka. Pengembangan kompetensi juga perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan pembelajaran, termasuk praktek langsung di tempat kerja, pelatihan formal, pembelajaran mandiri, dan e-learning. Namun, untuk memastikan transformasi digital ASN berhasil, semua pihak termasuk lembaga pelatihan dan pemerintah harus berpartisipasi secara aktif dalam memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi yang relevan dan siap menghadapi tuntunan era digital dengan profesionalisme dan integritas. Tantangan ini mencakup bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah budaya organisasi, patologi birokrasi, dan kesiapan infrastruktur digital. Sekian hasil dari sistematik literatur review dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.